Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime Datakan volume 9 part 9. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan adanya masalah ekonomi yang terjadi dan kita juga diperlihatkan dimulainya turnamen bela diri. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, Rumina sangat tertarik dengan eksperimen dan konser musik yang diadakan di Festival Tempest hari ini. Dan karena itulah, Rumina meminta kepada Rimuru untuk melakukan pertukaran budaya dengan Ruberios. Selain itu, Rumina juga ingin mengirim bawahannya untuk ikut melakukan penelitian di Tempest. Dan sebagai gantinya, Rumina akan memberikan hadiah yang setimpal kepada Rimuru, yaitu rahasia utama iman dan rahmat, The Main Secret of Faith in Greece. Itu adalah skill yang memungkinkan orang lain percaya kepadamu dan membawa sebagian dari kekuatanmu, ucap Ruminas dengan senyum jahatnya. Rimuru yang mendengar itu pun sangat terkejut. Rimuru tak menyangka Ruminas akan membicarakan skill yang sangat kuat itu di depan semua orang di sini, gumam Rimuru. Dan ternyata, Raphael melaporkan bahwa individu Ruminas saat ini telah mengaktifkan Dimension Severance. Dengan demikian, tak ada orang lain yang mendengar suara Ruminas kecuali Rimuru. Setelah mendengar laporan dari Raphael bahwa tak ada yang bisa mendengarkan pembicaraan ini, Rimuru pun akan melanjutkan obrolannya dengan Ruminas. Rimuru kemudian bertanya, jadi kau akan mengajariku skill itu jika aku menerima beberapa orang peneliti dari negaramu? Ruminas menjawab, tentu saja, bahkan hanya dengan pertukaran musik saja, aku sudah puas. Dan jujur saja, ini adalah bentuk penghargaanku untuk dirimu, Rimuru. Melihat kesungguhan dari Ruminas, Rimuru pun akan menerima tawaran Ruminas tersebut. Setelah kesepakatan dibuat, Ruminas pun langsung memberitahu prinsip dasar dari skill ini. Jadi sederhananya, ini adalah prinsip sihir suci. Teknik rahasia ini memungkinkan diriku untuk menggunakan namaku sebagai media untuk membantu orang menggunakan sihir suci. Seperti halnya Hinata dan para kesatria suci, mereka dapat melepaskan sihir suci dalam namaku. Jadi dengan kata lain, mereka menggunakan sebagian dari kekuatan Ruminas. Rimuru yang mendengar informasi itu pun tak bisa menahan perasaan terkejutnya. Dengan menggunakan informasi itu serta kemampuan Raphael Sensei, Rimuru yakin Raphael pasti bisa melakukannya. Rimuru pun berterima kasih kepada Ruminas. Setelah pembicaraan mereka selesai, Ruminas kemudian menonaktifkan Dimension Severance seolah-olah tak ada yang terjadi. Menjelang akhir percakapan mereka, Ruminas mengatakan bahwa di antara tamu yang diundang ada seseorang yang mengeluarkan aura yang sangat tidak menyenangkan. Apa kau menyadarinya, Rimuru? Rimuru menjawab, maksudmu mereka berdua? Ruminas berkata, benar sekali, aku senang kau tak menurunkan kewaspadaanmu. Berhati-hatilah dan jangan mempermalukan reputasi Raja Iblis Octagram. Mendengar peringatan dari Ruminas, Rimuru pun mengangguk ke arah Ruminas dan pertemuan mereka pun berakhir. Singkat cerita, di malam harinya Rimuru bersama Yuki dan Hinata telah menikmati makan malam bersama. Sambil menikmati makanan lezat di sana, mereka juga mulai mengobrol tentang pengalaman mereka di acara festival hari ini. Banyak hal menarik yang mereka alami hari ini, terutama untuk Hinata yang asik berbelanja dan makan jajan-jajanan bersama Chloe dan anak-anak lainnya. Rimuru, Yuki, dan Hinata pun terus mengobrol berbagai macam hal. Setelah makan malam berakhir, tepat jam 9 malam, Rimuru kemudian pergi ke ruang konferensi untuk mendengar laporan para eksekutifnya tentang festival hari pertama ini. Para eksekutif pun telah berkumpul di sini kecuali Myormels. Pertama-tama, Rimuru kemudian mengucapkan terima kasih banyak atas pertunjukan fantastis yang dilakukan Sion dan Suna.
Suna dan Sion dengan gembira menjawab, "Itu karena kami telah berlatih secara rahasia untuk memberi Rimuru sama kejutan. Aku sudah pandai bernyanyi dan memainkan alat musik piano yang cocok dengan diriku," ucap Suna dengan sangat senang. Selanjutnya, Rimuru juga memuji Gabiru atas eksperimennya yang sangat luar biasa. Bahkan Yuki dan Raja Gazelle sangat terkesan dengan dirimu, Gabiru. "Terima kasih banyak atas pujian Anda, Rimuru sama," jawab Gabiru. Rimuru pun meminta Gabiru untuk menyampaikan salamnya pada Vesta juga. Setelah itu, Rimuru kemudian bertanya kepada Diablo tentang turnamen bela diri yang diadakan di hari pertama kali ini. Diablo kemudian melaporkan bahwa sudah ada 8 peserta resmi yang terpilih, termasuk Geld dan Gopta. "Jika aku ikut berpartisipasi, sepertinya tak ada dari mereka yang cukup pantas menjadi lawanku." Kufufufufu. Selain itu, aku juga telah melihat pahlawan terpilih tersebut. Dia sepertinya memiliki bakat yang menarik. Haruskah aku menghabisinya terlebih dahulu? Dan tentunya, Rimuru pun langsung menghentikan niatan Diablo tersebut. "Bukankah aku sudah melarangmu melakukan itu, Diablo?" Diablo menjawab, "Kufufufu, keinginanmu adalah perintahku, Rimuru sama." Dan selain itu, masih ada beberapa laporan lagi. Tapi jika aku melanjutkannya, aku mungkin akan merusak suasana hati Rimuru sama. Karena tak ada masalah, Rimuru pun tak ingin mendengar sisa laporan dari Diablo tersebut. Dan setelah itu, Soe juga melaporkan sesuatu kepada Rimuru sama. Soe mengatakan bahwa Chloe dan anak-anak lainnya sangat bersenang-senang di acara festival. Mereka telah pergi ke pertandingan seleksi turnamen bela diri juga untuk mendukung Masayuki. Dan tampaknya mereka telah makan makanan yang sangat banyak dengan Hinata Sakaguchi. Mendengar semua laporan tersebut, Rimuru pun bergumam, dan sepertinya tak ada masalah yang terjadi hari ini. Namun tiba-tiba, datanglah Myrmels ke ruangan dengan wajah paniknya. Myrmels berkata, "Maaf membuatmu menunggu, Rimuru sama, kami memiliki masalah." "Hah? Apakah terjadi sesuatu, Myrmels?" tanya Rimuru. Setelah Myrmels menenangkan dirinya, ia kemudian menceritakan masalahnya yang ia hadapi seharian ini. Myrmel mengatakan bahwa kami tak punya cukup banyak uang. Semua pedagang datang untuk meminta bayaran atas barang-barang mereka yang digunakan untuk membuat festival kali ini. Dan aku mati-matian berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rimuru yang mendengar itu pun sangat heran sekali. Padahal seharusnya masih ada harta yang bisa digunakan, terutama koin emas kuno warisan Raja Iblis Clement. Namun Myrmels mengatakan, meskipun koin emas kuno mungkin sangat berharga dari pandangan artistik, bahkan masih ada beberapa negara yang menggunakannya, tetapi itu bukanlah mata uang universal yang digunakan Dewan Bangsa Barat. Para pedagang menuntut kami untuk membayar dengan mata uang resmi, yaitu koin emas yang dikeluarkan dari kerajaan Dwargon. Dan pada saat itulah, Diablo berdiri dan berkata, "Kufufufufu, aku mengerti. Tak peduli bagaimana kau melihat masalah ini, tampaknya ada dalang di balik semua ini." Myrmel pun mengangguk setuju. Myrmel juga percaya bahwa ada seseorang yang mencoba menggagalkan proyek kita ini. Menurut Piagam Internasional Dewan Bangsa Barat, kita harus menggunakan koin emas dari kerajaan Dwargon untuk membayar barang. Meskipun masing-masing negara memiliki peraturannya sendiri, tuntutan pedagang tetap sesuai dengan Dewan Bangsa Barat, ucap Myrmels. Sion kemudian berdiri dan berkata, "Tidak bisakah kita memaksa mereka untuk mematuhi aturan negara kita?" Rimuru menjawab bahwa seharusnya kita bisa, tetapi jika kita memaksa mereka untuk mematuhi peraturan negara kita, bangsa barat mungkin tak akan lagi menyambut kita. Kita ingin bersahabat dengan manusia, jadi kita harus menghindari cara seperti itu. Sion berkata, "Baiklah jika begitu. Lantas, mengapa mereka mengganggu kita?" tanya Sion. Diablo pun menjawab, "Kufufufufu. Mungkin lawan kita khawatir jika Rimuru sama akan mengancam keseimbangan di dalam dewan. Dengan perkembangan Tempest yang sangat pesat ini, tentu banyak dari mereka yang menganggap Tempest sebagai ancaman." Setelah mendengar penjelasan dari Diablo tersebut, semua orang di sini pun mulai menyadari masalah saat ini. Beberapa dari mereka pun mulai merasa marah. Di satu sisi, Diablo menyeringai sambil berkata, "Betapa menggelikannya. Para manusia bodoh ini tak ingin menerima cinta kasih Rimuru sama. Dan yang terbaik adalah membunuh mereka semua."
Sion yang mendengar itu pun juga setuju dengan pendapat Diablo. Namun tentunya, Rimuru langsung menghentikan mereka lagi. Aku tidak mengizinkan semua ini, ucap Rimuru. Diablo dan Sion pun langsung menyesal. Dan kesimpulannya, Rimuru pun tak menemukan solusi yang bagus. Tapi meskipun begitu, Rimuru meminta semuanya untuk tidak terlalu khawatir dengan hal tersebut. Benar kata Sion sebelumnya, ini adalah negara kita. Jika kita benar-benar tak memiliki jalan keluar, kita hanya akan memberitahu mereka untuk mematuhi negara kita. Dewan mungkin akan memiliki kesan buruk terhadap kita, tapi kita akan tahu siapa musuh setidaknya. Dan dengan demikian, pertemuan kali ini pun berakhir sampai di sini. Rimuru kemudian mengajak Myormels yang masih pusing untuk menikmati pesta malam ini bersama semuanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Ini adalah hari kedua festival pembukaan Tempest. Di pagi ini, para tamu undangan telah berkumpul di Kolosium untuk menyaksikan pertandingan bela diri yang akan segera berlangsung. Sesaat kemudian, para peserta juga sudah mulai memasuki panggung. Kedelapan peserta itu pun berbaris dan menatap para tamu yang sudah menghadiri acara turnamen bela diri. Sokka yang telah menjadi pembawa acara itu kemudian mulai memperkenalkan para peserta satu persatu. Sokka dengan penuh semangat berkata, "Salam semuanya. Izinkan aku untuk memperkenalkan pria yang paling populer bagi para penonton. Dia adalah orang yang paling mendominasi selama babak penyisihan dan dia adalah pahlawan terpilih, Masayuki." Masih belum ada yang pernah melihat teknik berpedangnya yang sungguh luar biasa selama ini, dan itu karena saat pahlawan Masayuki mulai mengenuskan pedangnya, semua lawan-lawannya sudah menyatakan kekalahannya. Dan itulah kehebatan pahlawan Masayuki. Semua orang pun bersorak untuk pahlawan Masayuki. Di satu sisi, Rimuru yang mendengar ucapan Sokka si pembawa acara itu pun sangat heran sekali. Rimuru pun bertanya-tanya bagaimana si Masayuki itu lolos di pertandingan penyisihan kemarin. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.